Nah, saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, yang pertama alasannya adalah karena saya melihat bahwa Deddy Mulyadi ini nggak ngerti atau nggak paham dengan falsafah pendidikan. Pendidikan itu kan tujuannya adalah memanusiakan manusia. Artinya anak didik itu bukan tanah liat atau benda yang harus dibentuk, tapi anak didik itu adalah subjek atau manusia yang harus dibimbing atau ditumbuhkan potensi tumbuh kembang serta bakatnya, bukan dibentuk. Nah, permasalahan kenakalan sebetulnya, kenakalan Ini justru yang tidak mengerti ya. Pertama, dia bilang tidak setuju dengan program yang Kang Deddy buat ini. Kalau saya mau bertanya, apakah anak Bapak sudah masuk ke dalam barak militer? Satu. Yang kedua, dari mana Bapak tahu anak-anak itu tidak dimanusiakan seperti layaknya manusia? Itu yang kedua. Terus yang ketiga, Bapak jangan pernah suudon atau berburuk sangka kepada suatu kebijakan, karena belum tentu kebijakan ini membawa madorot atau membawa kejelekan. Bapak bilang ini anak tuh bukan tanah liat untuk dicetak. Memang bukan, anak tuh bukan tanah liat untuk dicetak. Kok cetak itu? Tapi Pak Deddy ini ingin mencetak, ingin membuat karakter anak itu tegas. Tegasnya di mana? Supaya sedikit-sedikit ini tidak terjadi tawuran, ikut-ikutan narkoba, terus ikut-ikutan barang haram. Kan sudah jelas di sini. Sesudah 28 hari di dalam masa pembinaan ini, mereka libur, terus dapat istirahat, nanti masuk lagi di Bandung, mau dimasukkan ke dalam sekolah khusus dengan minat dan bakatnya. Makanya kalau mengikuti suatu suatu metode ini, ikuti dulu alurnya, lihat dulu bagaimana, bagus apa tidak, sampai di mana, jangan terlalu menjelekkan. Remaja itu menurut kami ya, orang tua siswa ini, kenakalan siswa itu karena mereka tidak didengar. Kemauan mereka, permasalahan mereka tidak didengar, dan itu tugas dari guru dan orang tua beserta pemerintah yang memegang kebijakan tentang pendidikan. Bukan ujuk-ujuk dibawa ke militer lalu dibina, dididik ala-ala militer. Nah, ada nggak jaminan selama dibina di barak ini mereka tidak... Dulu Bapak, nah di sini kan Bapak sendiri yang bilang kenakalan remaja itu karena ketidakmampuan orang tua untuk berkomunikasi dengan anaknya. Terus yang menjadi kewajibannya siapa? Pertama guru dan pemerintah. Sekarang pemerintah bertindak, ada program yang menurut saya itu sangat bagus, itu diadakan sama Pak Deddy. Nah, Bapak ini memprotes, terus maumu apa? Kalau memang anakmu tidak mau masuk ke sana, tidak usah Pak, biarkan mereka yang mau, mereka juga tidak dipaksa toh. Itu ada kesadaran diri sendiri, bukan dipaksa berdasarkan pemerintah. Bapak ini ya diintimidasi, tidak dibentak, tidak dimarahi. Buktinya kemarin saya baca di berita-berita itu, mereka bangun jam 4 pagi, tidur jam 10 malam, dipakein baju militer, diajarin baris berbaris, rambut dibotakin, dan lain sebagainya. Nah, ini terbuka peluang yang sangat besar untuk terjadinya kacau Bapak. Bapak, ada tidak pertanyaan, dia bilang begini, pertanyaannya itu, ada tidak jaminan bahwa di barak militer itu tidak diintimidasi? Ya ada lah, orang itu namanya anak kecil kok Pak, anak masih sekolah. Tidak mungkin anak itu dididik seperti militer Bapak, istilahnya seperti tamtama atau bintara yang harus gulang-guling sana, sedikit salah dipukul, sedikit ini dipukul. Bukan Bapak, kayak kau makanya dengar dulu orang mau bicara itu pakai Bapak, Pak Deddy itu sudah bilang ini untuk pembentukan karakter.
supaya disiplin. Bangun jam 4 itu biar mentalnya itu disiplin. Anak pesantren saja bangun jam 4. Anak saya ini pesantren bangun jam 4, sama karakternya dibuat supaya anak itu terbiasa. Kalau masalah jaminan, ada tidak jaminan mereka dibentak atau diapa? Ya tidak ada lah. Tidak mungkin mereka itu menyamakan pendidikan sekolah ini dengan militer, karena bukan sekolah militer. Kalau masalah sekarang bangun pagi sampai jam 9 atau jam 10 sudah tidur, tapi mereka kan tidak main HP, tidak apa. Kalau cuman rambut dibotakin kayak tentara, apa masalahnya? Aduh Bapak, ini memang kalau orang sudah dengki, begitu sudah, mau bagaimana caranya pun tetap dia tidak suka. Coba kita dengar lagi. Nah, ini terbuka peluang yang sangat besar untuk terjadinya pelanggaran HAM. Yang pertama. Yang kedua, apakah ada jaminan dengan dibawa ke barak militer ini masalah kenakalan itu akan terselesaikan? Kan nggak ada jaminan juga. Apalagi kurikulum untuk pendidikan di militer itu tidak diuji, tidak terbukti ampuh atau tidak. Nah, kurikulum maupun metode pendidikan yang baik untuk anak terkait dengan permasalahan siswa dan lain sebagainya itu sudah lengkap diatur oleh Kementerian Pendidikan. Guru juga tahu metode dan lain sebagainya. Jadi ketika dibawa ke barak militer, itu saya rasa ini sangat bertentangan dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Jadi bukan memanusiakan manusia, tetapi memiliterkan manusia. Itu yang kedua. Jaminan untuk perubahan kalau sesudah anaknya itu dimasukkan ke dalam barak militer. Sedangkan kurikulumnya saja belum teruji. Pertanyaan saya, dia bilang juga kurikulum yang teruji itu sudah tercantum dalam undang-undang. Pertanyaan saya Bapak, yang sudah tercantum dalam undang-undang saja untuk mendidik anak ini supaya lurus-lurus, mereka banyak salah-salah, berkelahi, terus minum barang-barang atau makan barang-barang haram, minum minuman keras, itu saja. Kalau sekarang misalkan di tempat yang sudah Bapak bilang itu memang sudah teruji, mereka sudah jadi anak nakal. Sekarang ada metode baru, kenapa tidak dicoba dulu Bapak? Seharusnya Bapak bangga itu. Oh, ada ini gratis, ya sudah, makannya gratis, pendidikannya gratis, anaknya nanti disalurkan. Ini bakatnya apa? Main bola. Kan Pak Dedi janjinya begitu. Pak Dedi janjinya begitu. Sesudah 28 hari ini, mereka istirahat dulu, terus nanti masuk lagi di Bandung itu, di Cimahi itu kalau nggak salah saya dengar itu, mereka akan dimasukkan ke dalam sekolah-sekolah khusus. Seperti misalkan, taruhlah anak ini ya suka sepak bola, dimasukkan ke dalam lingkup yang suka sepak bola. Anak ini sukanya ini mau menjadi misalkan kesenian, dimasukkan lagi ke dalam bidang sekolah kesenian itu. Maksudnya kan begitu. Bapak ini parah. Seandainya Bapak ini tinggal di Papua, kalau menurut saya ini, kalau ada pembelajaran seperti begini, mungkin masyarakat atau anak-anak Papua senang. Pertama, kenapa? Mereka dapat sekolah jaminan gratis. Sekolah militer kayak begitu sudah kelihatan. Nanti karakter anaknya ini dibentuk seperti apa. Mau disekolahkan misalkan anak sini senangnya tinju,